Terima kasih yang sudah stay duduk, nyimak alur perjalanan Xiaoyan di channel YouTube Panatua Saesin. Ngucapin terima kasih, masih di perjalanan misi menyelamatkan Abah Yaolao yang ditangkap Hall of Souls di alur Battle Through the Heavens Season 6. Pertempuran melalui surga, bab 1219, Balai Raksasa. Feng Zunze dan yang lainnya langsung tercengang saat mendengar kata-kata Xian. Mereka melihat sikap ramah Ratu Semut Penelan Batu yang dikabarkan sangat ganas dan hati mereka sepertinya telah memahami sesuatu. Mata mereka menatap Xian dengan cara yang aneh sebelum berbicara dengan lembut, aku yang dulu benar-benar memiliki penglihatan yang buruk. Tidak disangka gadis kecil ini juga seseorang yang menyembunyikan keahliannya. Xiaoyan tersenyum. Dia jauh lebih baik dibandingkan dengan kedamaian yang menghadap Feng Zunze dan yang lainnya. Identitas Xian adalah sesuatu yang sudah dia sadari dengan jelas. Naga Void kuno dikenal berkuasa di antara semua binatang. Tekanan yang berasal dari keturunan memang memiliki semacam pencegahan yang tidak diketahui terhadap Magical Beast peringkat rendah ini. Karena Xian, suasana awalnya tegang tiba-tiba menjadi santai. Tubuh Xiaoyan bergerak dan dia muncul tidak jauh dari Xian. Matanya dengan penasaran mengamati apa yang disebut Ratu Semut Penelan Batu. Ratu Semut berwarna emas tua. Ada 8 kulit bawang seperti sayap di punggung. Mulutnya yang besar memiliki gigi bergerigi tajam yang menyebabkan seseorang merasakan dingin di hati. Jika seseorang menjanjikan makhluk ini, kemungkinan besar dia akan berakhir dengan nasib yang cukup. Sementara Xiaoyan sedang mengamati Ratu Semut Penelan Batu ini, yang terakhir juga tampaknya merasakannya. 8 sayapnya mengepak sedikit saat memperlihatkan mulut besarnya yang ganas yang ditutupi dengan gigi tajam ke arah Xiaoyan. Tidak perlu takut, tangan kecil Xian menamparkan Ratu Semut. Baru kemudian yang terakhir merasa sedikit lebih aman. Namun, mata itu masih mengandung kilatan tajam saat melihat ke arah Xiaoyan. Binatang ajaib semacam ini sangat ganas dan brutal. Jika bukan karena ditekan oleh kekuatan naga Xian, kemungkinan besar itu akan menjadi kekerasan dan melukai seseorang. Benda ini tahu di mana Hall of Souls berada. Feng Zunze juga melayang. Dia berbicara dengan gembira setelah melirik Ratu Semut. Iya, Xian mengangguk. Setelah itu, dia melirik Xiaoyan dan berkata, bolehkah kita pindah sekarang? Xiaoyan merenung sejenak. Dia bertukar pandang dengan Feng Zunze sebelum mengangguk. Kecepatan sangat puas dalam pertempuran. Mereka sudah menjelajahi hutan ini untuk jangka waktu tertentu. Jika mereka terus berhenti, cepat atau lambat mereka akan ditemukan oleh orang-orang dari Hall of Souls. Ikuti aku. Xian mulai bergerak setelah melihat situasi ini. Dia memimpin dalam treknya menuju pegunungan yang diliputi oleh kabut dingin. Xiaoyan dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Kali ini, kecepatan kelompok Xiaoyan jelas meningkat secara signifikan dengan Ratu Semut memimpin mereka. Apalagi perhatian mereka tidak perlu dialihkan untuk menemukan jalan mereka. Oleh karena itu, setelah kurang dari setengah jam, mereka telah berkelana jauh ke dalam perut gunung. Diam, Xian, yang memimpin jalan melalui hutan yang tertutup kabut dingin di depan, tiba-tiba berhenti. Dia meminta kelompok Xiaoyan untuk tidak membuat paksaan. Meskipun kelompok Xiaoyan merasakannya saat melihat ini, mereka tetap diam saat diberitahu. Mata mereka dengan hati-hati menyapu mereka. Setelah semua orang memikirkannya, Ratu Semut di punggung Xian tiba-tiba mengeluarkan gelombang sonik yang agak aneh. Setelah itu, gelombang sonik ini menyebar seperti riak. Bam bam, bam. Beberapa detik setelah gelombang sonik ini dipancarkan, kelompok Xiaoyan menemukan banyak sosok hitam jatuh dari kabut dingin di sekitarnya. Setelah itu, mereka mendarat di rumputan kuning yang lay. Tubuh mereka menutupi semut berwarna hitam seukuran kepalan tangan. Semut-semut ini dengan kuat menggigit tenggorokannya, menghalangi suara mereka sepenuhnya. Mata seluruh kelompok melihat ke atas, hanya untuk terkejut menemukan bahwa sosok hitam ini sebenarnya adalah burung hitam kecil seukuran telapak tangan. Ukuran burung-burung ini sangat kecil dan mereka tersembunyi di balik kabut yang dingin. Apalagi dengan persepsi Xiaoyan, dia tidak pernah ditunjukkan. Ini adalah mata dari Hall of Souls. Selama ada aktivitas, mereka akan menggunakan gelombang suara untuk mengirimkan informasi. Jika kita tidak sepenuhnya bisa menghilangkannya, jejak kita akan ditangkap oleh Hall of Souls. Xian menjelaskan kepada kelompok Xiaoyan. Xiaoyan dan yang lainnya tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin saat mendengar ini. Hall of Souls ini memang aneh.
Mereka benar-benar mempersiapkan hal-hal kecil ini untuk menjadi mata mereka. Bagaimana orang biasa bisa mengharapkan ini? Jika bukan karena Ratu Semut yang memimpin mereka kali ini, kemungkinan Hall of Souls sudah memasang jebakan bagi mereka untuk melompat pada saat mereka mencapai aula cabang. Burung-burung komunikasi di persahabatan telah disingkirkan secara diam-diam oleh semut setan menelan batu. Tidak perlu khawatir. Selain itu, Hall of Souls juga tidak jauh. Kalian semua harus berhati-hati, Ziyan berbicara dengan lembut. Hati kelompok Xiaoyan menegangkan saat mendengar kata-katanya. Douqi mulai diam-diam menyebar di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap untuk menangani semua situasi tiba-tiba kapan saja. Setelah menyelesaikan mata tersembunyi dari Hall of Souls ini, Ziyan sekali lagi memimpin jalan. Mereka terus melintasi pegunungan dengan cara ini selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum dia akhirnya berhenti. Setelah itu, dia menghela napas pelan dan berbisik, "Kita telah sampai." Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih cepat saat mendengar ini. Baru kemudian dia menemukan bahwa kabut di sini sebenarnya menjadi lebih tipis karena alasan yang tidak diketahui. Tempat di mana mereka berada saat ini adalah lereng yang sangat tinggi dan curam. Di ujung lereng ini ada lembah besar dengan keempat sisinya menghadap pegunungan. Bagian dalam lembah itu adalah aula hitam besar seluas 1000 kaki. Itu seperti binatang buas prasejarah yang sedang bersujud yang menyebarkan aura menakutkan yang membekukan hati seseorang di dalam kegelapan. Ini adalah Hall of Souls ya. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat dia melihat bangunan besar yang tak tertandingi di lembah. Hall of Souls ini sebenarnya mampu menciptakan hal sebesar itu di dalam hutan pegunungan terpencil yang dalam ini. Mereka memang cukup kuat. Feng Zunze dan yang lainnya juga berjalan dari belakang Xiaoyan. Mereka memandangi aula hitam besar di lembah dan bergembira melonjak di mata mereka. Pada saat yang sama, beberapa keseriusan juga muncul dalam diri mereka. Selanjutnya, ini akan menjadi waktu di mana mereka benar-benar pertarungan habis-habisan. Tunggu, penghalang spasial telah ditempatkan di tempat ini. Xiaoyan secara bertahap memulihkan ketenangannya. Tiba-tiba dia menemukan bahwa langit di atas lembah yang tidak jauh dari sana mengalami distorsi. Dia segera mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, "Serahkan penghalang spasial padaku. Saya bisa merobeknya tanpa memberitahu mereka yang ada di dalam," kata Ziyan. "Feng Tua, bisakah kamu merasakan berapa banyak elit Douzun yang hadir di aula besar ini?" Xiaoyan mengangguk sedikit sebelum menoleh dan bertanya pada Feng Zunze. Feng Zunze menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membukanya dan dengan lembut berkata, "Informasinya benar. Saya merasakan 5 aura tersembunyi. Jelas, mereka semua adalah ahli kelas Douzun. Saya juga merasakan lebih dari 10 Douzong. Ada juga aura yang bahkan lebih lemah." Hati Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. 5 Douzun. Barisan ini mungkin sangat kuat tetapi mereka paling tidak mampu menghadapinya. Ketika penghalang spasial dibuka, pertama-tama kita akan melepaskan beberapa semut setan menelan batu ke dalamnya dan menggigit semua orang itu sampai mati. Cara bersemangat Ziyan di samping menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya menjadi tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar monster kecil. 5 Douzuns. Kami berempat hampir tidak bisa memblokir mereka. Xiaoyan akan mengambil kesempatan untuk memasuki Hall of Souls dan menemukan Yao Chen. Bawa dia pergi segera setelah Anda melihatnya. Kami tidak bisa tinggal lama. Tidak ada yang bisa menjamin apakah Hall of Jiwa akan mendapatkan bala bantuan yang cepat. Feng Zunze berbicara dengan suara yang dalam. Anda tidak hanya dapat memblokir mereka dengan keras setelah Anda memasukkan ini. Xiaoyan tersenyum. Dia menjentikkan ikon dan wayang langit muncul di sekitarnya. Tubuh gelap emasnya tidak mudah ditemukan di balik penutup kabut. Ini adalah boneka kelas Douzun. Feng Zunze dan Tai Jianzunze mengalami perubahan dalam ekspresi mereka saat melihat wayang langit. Hati mereka sangat terguncang. Sulit membayangkan bahwa kekuatan di sekitar Xiaoyan benar-benar sebesar ini selama 1 tahun lebih ini. Baiklah, dengan boneka ini, kita akan dapat sepenuhnya mempertahankan 5 Douzun dari Hall of Souls. Masalah menemukan Yao Chen akan diserahkan padamu. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat dagunya ke arah Ziyan. Yang terakhir mengangguk dengan sadar. Dia maju 2 langkah. Cahaya ungu tertinggal di tikungan saat dia dengan menekannya dengan lembut pada ruang yang terdistorsi, memotong pintu besar yang luas 10 kaki.
Dia mendorong dengan tangan dan ruang diam-diam berubah menjadi ketiadaan. Pintu spasial yang tak terlihat muncul di depan mata kelompok Xiaoyan. Pergilah, Ratu Semut di pundak Ziyan sekali lagi memancarkan gelombang sonik yang aneh setelah pintu spasial dibuka. Segera, kelompok Xiaoyan mendengar suara seretan dikirim. Setelah itu, kulit di kepala mereka menjadi mati rasa saat mereka melihat semut hitam yang berkerumun padat dari hutan seperti banjir udara. Akhirnya, mereka melonjak melewati kelompok Xiaoyan dan memindahkan pintu spasial. Di bawah naungan kabut dingin yang samar, gelombang semut hitam ini mengikuti lereng dan dengan cepat bergerak menuju aula hitam besar di dalam lembah. Menyerang, terlepas dari betapa menakutkannya aula jiwa, kali ini kami akan melakukan pertunjukan yang bagus untuk merebut makanan dari mulut harimau. Xiaoyan tertawa saat melihat gelombang semut melonjak ke lembah. Dia tiba-tiba berdiri. Aura tajam perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke penghalang spasial. Operasi penyelamatan yang telah dia persiapkan selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar dimulai pada saat ini. Ada bujur sangkar besar jauh di dalam aula hitam besar. Pilar batu hitam besar setinggi ribuan kaki berdiri di alun-alun sambil tampak menopang langit. Pilar batu ditutupi dengan simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Banyak rantai hitam gelap memanjang dari pilar batu. Mereka melintasi dan membuat garis besar di tengah-tengah alun-alun. Ujung rantai logam ini memiliki banyak gugusan cahaya lemah yang menggantung di atasnya. Di dalamnya mengejutkan ada beberapa ilusi spiritual tubuh dengan ekspresi yang menyakitkan. Wilayah tengah alun-alun ini adalah platform yang berada sekitar 100 kaki dari tanah. Platform lingkungan memiliki 4 pilar batu besar. 4 rantai hitam tebal yang rapat berkelok-kelok seperti ular piton. Ujung dari 4 rantai adalah gugusan cahaya yang sangat intens. Ada jiwa tua yang duduk dengan mata tertutup di dalam klaster cahaya. Dari kelihatannya, dia secara mengejutkan adalah Yao Lao, yang telah jatuh ke tangan Hall of Souls. Pada saat ini, 4 rantai hitam aneh bertahan di atas dahan Yao Lao seperti pohon anggur. Itu menyebabkan dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Keheningan dan keanehan yang mampu menutupi seluruh alun-alun ini. Tempat ini benar-benar dipenuhi dengan kepadatan gelap dan aroma yang mematikan. Keheningan ini berlanjut selama beberapa waktu sebelum Yao Lao di peron tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, jejak aura yang sangat familiar telah muncul di dalam inderanya. Munculnya aura ini secara langsung membuat Yao Lao terpana. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata yang telah mengering untuk waktu yang lama, memiliki kelembapan yang melonjak saat ini. Ketika dia pergi saat itu, aura ini masih merupakan seorang pemuda lembut yang membutuhkan perlindungannya. Namun sekarang, aura ini telah berkembang sedemikian rupa. Elang muda saat itu akhirnya melayang ke langit pada saat ini.